Apa yang Kak Irma lihat dari demonstrasi mahasiswa? Presiden sudah mengatakan waktu itu pertama kali pada harian Kompas bahwa taat pada konstitusi. Ketika hari Senin 11 April itu akan ada rencana demo mahasiswa, Presiden langsung rapat juga di Istana Bogor dan memastikan soal tahapan pemilu. Tapi toh demo itu tetap ada. Di mana miskomunikasinya? Apa yang salah dengan apakah ini pesan politik yang tidak jelas atau memang sengaja mahasiswa belum puas? Ya, saya kira yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa yang namanya unjuk rasa, yang namanya kritisi kepada pemerintah itu kan memang menjadi kontrol sistem yang efektif ya, yang dilakukan publik kepada pemerintah. Di situ saya setuju. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya juga sama seperti Rosi, bahwa sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Presiden bahwa pemilu tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Nah, saya nggak ngerti kenapa kawan adik-adik mahasiswa ini tidak mendapatkan informasi itu. Tidak mendapatkan atau memang tidak ada yang memang tidak menyampaikan itu secara secara penuh kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa, saya juga nggak tahu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mahasiswa. Jadi menurut Kak Irma harusnya tidak perlu ada demo? Nggak perlu ada demo, nggak apa-apa. Tapi bukan tidak lagi urusannya soal pemilu. Mungkin saja bisa soal minyak goreng misalnya, atau soal yang lain. Saya kira yang menjadi masalah utama kan yang perpanjangan sama 3 periode kan sudah terjawab. Dari sebelum-sebelumnya Pak Jokowi udah menyampaikan bahwa 3 periode itu nggak mungkin. Dia udah menyatakan ke publik kan sebelum-sebelumnya juga. Presiden Jokowi memang mengatakan tidak soal 3 periode memang sudah tegas menolak. Tapi bukan soal penundaan pemilu. Apalagi kemudian partai-partai politik, contohnya Caimin dari PKB, Pak Erlangga dari Golkar dengan temu dengar dari petani sawit juga mengatakan hal sama. Ketua Umum PAN juga mengatakan sama. Bung Jas, dengan demo kemarin marak dan kemudian berakhir cukup tragis dengan ada aksi pengeroyokan pada Bung Ade Armando. Ya, Anda merasa bertanggung jawab nggak? Gus Muhaimin ketika itu juga dititipi oleh publik, dititipi oleh pelaku usaha agar pemilu 2024 bisa nggak ditunda. Melihat keadaan 2 tahun COVID itu pemerintahan dan usaha tidak efektif. Nah, itu baru tingkat wacana. Nah, kemudian disampaikan oleh beliau soal kekhawatiran jika terjadi pemilu pada tahun 2024 setelah 2 tahun. Jadi aspirasi itu valid? Valid, karena saya ikut juga waktu keliling bersama beliau. Saya ikut dialog-dialognya dengan beberapa pengusaha. Dan memang ada keluhan yang sangat kuat dari para pengusaha bahwa 2 tahun usahanya nggak bisa bergerak apa-apa. Habis itu 2 tahun lagi. Ada demo di hari Senin lalu, bukankah itu jawaban konkret atas apa yang disebut dengan keinginan masyarakat? Artinya keinginan masyarakat versi PKB adalah versi keinginan masyarakat yang sama sekali tidak memotret realitas di lapangan. Kan ada potret yang juga dibuat oleh lembaga survei bahwa memang tidak populer. Kami tahu bahwa wacana penundaan itu tidak populer. Tetapi di alam demokrasi boleh dong kita menyampaikan wacana yang tidak populer. Dan kita akan bertanggung jawab tentu dengan mengoreksi, mendalami apa yang menjadi wacana yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Maksudnya mengkoreksi, bertanggung jawab gimana? Ya, tentu begini. Setiap wacana yang dilontarkan itu kan ada respon publik. Nah, salah satu responnya kan demo kemarin. Ya kan? Nah, padahal kita belum bergerak kemana-mana ini. Di MPR belum ada pembahasan. Kok sebegitu dahsyatnya soal ini? Ada soal apa? Dan yang menurut saya yang paling ini semua dialamatkan kepada Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berapa kali itu sudah mengatakan tidak.